Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke empat empat skill ya, 4 skill untuk menjadi istimewa. Sebenarnya ujian dari Allah itu baik untuk kita. Ya, baik karena apa? Karena kita diberi skill oleh Allah Ta'ala. Skillnya berupa kecerdasan emosional. Nah, ada 4 skill yang diberikan Allah Ta'ala untuk kita. Salah satunya yaitu skill rendah hati dan percaya diri. Kadang kita diuji dengan berbagai macam ujian ya, seperti kehilangan, terus diuji kehilangan harta, terus dijauhkan teman-teman, seperti itu ya. Terus jadi bahan pergunjingan. Ya, di situ sebenarnya ada hikmah yang cukup besar dari semua ujian itu. Kita diajari Allah untuk bersikap rendah hati. Kalau tidak diuji seperti itu, kita itu pada fitrahnya itu menjadi orang yang sombong. Ya, sombong. Nanti dan kesombongan itu adalah bagian dari sifat iblis. Nah, seperti itu. Nah, kita diajari untuk bersikap rendah hati. Nah, sifat rendah hati itu berbeda dengan sifat rendah diri. Nah, perlu bisa dibedakan. Rendah hati adalah sikap yang tawadu. Tawadu itu apa? Seseorang yang menerima kebenaran dan menghargai orang lain. Itu rendah hati. Nah, ciri-ciri orang rendah hati itu secara spesifik itu yaitu pertama tahu diri. Ya, menyadari kapasitasnya dengan baik tanpa melebih-lebihkannya. Jadi dia tampak sederhana. Ya, walaupun dia berharta, dia sederhana, menunjukkan kesederhanaannya. Dia bisa menempatkan dirinya di situasi komunitas apapun, dan dia tidak merasa risih, gelisah, walaupun mereka di bawah jenjang sosial yang rendah. Mereka sederhana sekali, tidak menampakkan kalau mereka tuh orang kaya. Terus kedua, terbuka, mau mendengarkan pendapat orang lain dan menerima kritik dengan lapang dada. Jadi kritik itu kalau orang rendah hati itu diterima dengan lapang dada karena hatinya bersih. Nah, terus cirinya itu ketika menerima kritik bukan dianggap menyerang secara pribadi, tapi hal itu adalah kepedulian. Nah, bedanya di situ. Peduli dengan kita, jadi memberikan masukan yang positif biar kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Terus ketiga, mau mengakui kesalahan ketika mereka berbuat salah. Berani minta maaf terlebih dahulu ketika mereka salah. Itu ciri-cirinya dari orang-orang yang rendah hati. Ya, kalau hatinya bersih, ketika kita diberi masukan, ya, terus kita melakukan kesalahan, dia terima kesalahannya itu dan berani minta maaf dan tahu bagaimana caranya minta maaf. Nah, itu ciri-cirinya orang yang menghargai orang lain. Jadi selalu berbuat baik dan sopan kepada siapa saja tanpa memandang status sosialnya. Itu ciri orang yang rendah hati. Dia membumi. Kita berasal dari tanah. Jadi
Orang tawadhu, rendah hati, dia membumi seperti tanah. Dan tanah itu ya diinjak enggak apa-apa, terus di di di, di apa itu ditempa menjadi keramik ya. Jadi untuk menjadi keramik yang indah diperumpamakan itu kita harus ditempa dengan api yang membakar itu biar jadi keramik ya. Setelah itu dipoles ya, dipoles menjadi keramik yang sangat indah. Jadi perumpamaan manusia itu kita kalau bikin keramik gitu ya, kan dari tanah liat terus kita bentuk, terus setelah dibentuk dibakar di tungku yang sangat panas, terus dipoles ya. Nah, untuk menjadi keramik yang indah ada prosesnya pembakaran itu ya, ditempa dan dibakar itu. Jadi ujian Allah itu membuat kita itu bukan Allah menghukum kita atau tidak sayang sama kita, justru itu bagian dari Allah memahamkan, memberikan pelajaran bahwasanya kita bersikap rendah hati terhadap siapapun. Karena posisi kita menyadari kita itu hamba Allah dan akan kembali kepadanya. Dan kita menyadari juga kita diciptakan dari tanah. Ya, jadi nggak boleh merasa tinggi hati. Kalau seseorang yang tinggi hati biasanya dia seringnya itu tersinggung ya, ketika ada menasihati dia menganggap ini menyerang secara pribadi, padahal menasihati itu peduli. Terus udah sakit hati ya, terus merasa dirinya sempurna. Kalau ada kesalahan dia tidak mau minta maaf. Yang salah orang lain, dia tidak ada kesalahan, padahal kita manusia biasa. Kalau berbuat kesalahan itu wajar karena ada dua kelemahan, yaitu sifat buruk kita dan hawa nafsu. Semua itu punya. Jadi tidak ada manusia suci, itu tidak ada. Yang ada kita adalah pendosa yang akan tetap belajar menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia cahaya. Itu proses ditempa dengan ujian-ujian itu. Nah, kalau rendah hati tapi percaya diri. Nah, percaya diri ini dasarnya kita sudah tahu siapa diri kita. Kesadaran kita sudah ketemu, kesadaran hati. Kita itu adalah manusia yang mempunyai sifat buruk, sifat baik, dan talenta. Nah, sifat buruk, kalau kita percaya diri, kita tahu sifat buruk kita dan kita memperbaiki sifat buruk itu menjadi suatu kekuatan. Nah, maksudnya gimana? Jadinya mungkin kita mempunyai sifat malas ya. Nah, malas itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang diulangi berkali-kali. Jadi malas, dia terlalu nyaman di zona kenyamanan, tidak mau menerima tantangan. Nah, sedangkan orang yang rajin, dia mempunyai kebiasaan positif. Jadi ketika mendapatkan tantangan, dia senang dapat ujian, beri tantangan, dapat job seperti ini. Nah, karena dia rajin, dia meningkatkan kemampuannya untuk bisa sesuai target, sesuai dengan goal settingnya. Nah, di situ tantangannya itu dipenuhi. Nah, percaya diri adalah sikap meyakini kemampuan, penilaian, dan potensi diri kita. Dan pondasinya yaitu keimanan. Keimanan kita, bagaimana kita mempunyai jiwa yang kuat, hati yang bersih, pikiran jernih. Nah, itu kita
mempunyai rasa percaya diri dengan kesadaran murni. Kita tahu tujuan kita tahu visi dan misi kita di dunia ini, kita tahu peranan. Nah, seperti contoh peranan suami, peranan istri. Nah, kedua ini ya, peranan itu antara suami istri, dia tahu sekali bagaimana peranannya. Baik laki-laki dia tahu bagaimana peran suami menafkahi, melindungi, terus mendidik. Peranannya berat tapi pahalanya besar. Ya, sedangkan istri peranannya adalah taat pada suami, membantu suami menjadi laki-laki yang soleh. Ya, jadi para wanita ini bukan pembantu, tapi membantu biar suami kita adalah suami yang soleh. Peranannya besar, dari hamil, menyusui itu sangat berat. Ibu hamil, ibu menyusui itu berat sekali. Terus kita membantu untuk mendidik anak-anak, melindungi mereka, mengayomi, membantu anak-anak tumbuh dengan benar. Peranannya besar. Nah, kalau suami istri tahu peranannya, segala ujian hidup di dunia ini akan dilalui dengan keimanan, saling tolong-menolong di atas kesabaran dan takwa. Karena di dunia ini dia bersusah payah untuk mendapatkan amalan soleh, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu amalan soleh. Menyapu, mengepel, memasak, ya suami mencari nafkah. Itu peranannya besar. Karena susah payah memenuhi kebutuhan sehari-hari, pahalanya seorang suami, seorang ayah besar sekali. Makanya di surga nanti diberi bonus 72 bidadari kalau bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, peranan ini yang mendukung kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Jadi skill percaya diri, ya, skill rendah hati tapi percaya diri. Walaupun kita tahu siapa diri kita, tapi kita tetap rendah hati, membumi. Itu adalah skill yang diajarkan Allah, yang diajarkan oleh Allah dengan ujian kita di dunia ini, biar punya satu skill itu tadi. Dan itu adalah kecerdasan emosional. Kita ditingkatkan nilai kecerdasan kita. Begitu.